Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Andes Budi Slamet Riyadi. Yang pertama, perekonomian Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, mekanisme pasar dan kebebasan berbisnis bagi pihak swasta tetap dijamin untuk mendorong pertumbuhan. Namun, negara melalui BUMN wajib menguasai sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti listrik, air, dan energi, agar harganya tetap terjangkau oleh rakyat. Kedua, perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan 1945, ekonomi Indonesia hancur akibat penjajahan dan perang. Pemerintah menghadapi hiperinflasi dan blokade ekonomi Belanda. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Gunting Syafruddin, pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang beredar pada 1950, dan peluncuran rencana urgensi perekonomian untuk membangun industri dasar. 3. Sistem-sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem ekonomi yang pernah atau sedang berlaku di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau pasar. Pasar bebas menentukan segalanya tanpa intervensi pemerintah. Contoh Amerika Serikat. Kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Pemerintah mengatur seluruh kepemilikan dan produksi. Contoh Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, gabungan pasar dan komando, contoh Indonesia. Yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila, sistem khas Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, seperti terlihat pada peran aktif kooperasi. Lanjut yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan yang dikelola oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran belanja negara guna mempengaruhi arah perekonomian. Yang kelima, kebijakan moneter. Kebijakan yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Yang keenam, inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contoh harga beras atau cabai melonjak tajam akibat gagal panen atau terganggunya distribusi. Deflasi, penurunan harga barang dan jasa secara umum yang disertai lesunya daya beli masyarakat. Contoh harga mobil atau properti turun drastis akibat masyarakat menahan pengeluaran akibat krisis ekonomi. 7. Utang dan perekonomian Indonesia. Utang negara adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran saat belanja negara lebih besar dari pendapatan negara dan membiayai pembangunan. Peran utang digunakan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) atau obligasi yang dibeli oleh investor, di mana dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau program beasiswa pendidikan. Pemerintah harus memastikan rasio utang tetap aman dan produktif agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.